Aman? Oke, Tiger mungkin Ya. kemenangan dari Kak Aura mungkin sebagai mentor apa sih sebelumnya Wah, jangan apa kalau gitu. saya sih jelas bangga banget Aura bisa berada di top 5, third runner up. Buat saya ini udah sebuah pencapaian karena tahun ini contestants-nya bisa saya bilang sangat bersaing sehat dan bagus-bagus banget. Jadi Aura sampai ke babak itu saya udah sangat bersyukur sekali gitu. Jadi apa yang sudah kita persiapkan selama beberapa bulan terakhir tuh memang ada hasilnya Aura ya. Kalau Aura sendiri pas saat karantina menuju final, seperti apa sih perjuangan seorang Aura Karisma di acara ini? Perjuangannya banyak banget, dari mulai kita harus jaga mood, semangat, stamina, karena juga aktivitas padat banget. Apalagi selagi pandemi kita harus jaga diri, kita harus tetap minum vitamin, dan juga kayak melatih mental supaya tetap positif karena banyak banget kejadian yang nggak diduga di karantina, dan alhamdulillahnya aku berhasil. Dan bisa dibilang 14 hari awal itu Aura karantina mandiri. Iya. Dan buat saya aja mungkin nggak sanggup untuk melakukan 14 hari karantina ya, pasti bosen banget. Tapi dia bisa melewatinya, dia menghabiskan waktunya bikin video-video Bikin kreatif. video. Terus sebenarnya siapa sih yang ngajarin kamu bikin gitu? Sebenarnya ngajarin tuh awalnya aku liat Bella. Ya. Kedua, aku tuh ngutak-ngatik sendiri tuh aplikasi, kayaknya bisa deh aku bikin. Ya. Lihat-lihat di YouTube segala macam, akhirnya bisa, karena juga itu kan menghabiskan waktu daripada Ya. bosen nggak Ya. produktif di dalam kamar. Akhirnya aku bikin video. Oh my god, 14 hari bayangin dia hanya bisa keluar kamar itu buat swab sama apabila kamarnya dibersihin. Iya, gitu doang. Dan cuaca di Thailand juga lumayan lagi panas ya. Panas banget sama kayak Jakarta, cuma di sana lebih terik. Ya. Ya, jadi kayak tapi aku merasa aman di sana karena di sana juga COVID case terkendali dengan baik, dan aku sampai lupa pakai masker. Sampai lupa, saking kayak udah ngerasa aman dan nyaman ya. aman, Tapi iya. dari 63 kontestan yang ada di sana, pas saat tiba ada 2 kontestan yang kena COVID. Tapi pihak dari Miss Grand International cepet tanggap, Iya. dari hospital di sana juga cepet tanggap, 3 hari case-nya langsung beres ya. Negatif. Ya, jadi saya tenang banget. Sebenarnya awalnya deg-degan ya, karena kita di Jakarta aja dalam proses training itu Aura nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu, Iya. karena aku nggak mau stamina dia juga jadi turun. Jadi pas ada di negara orang itu yang selalu aku was-was. Aku paling was-was saat dia bilang gini, Kak besok aku swab. Jadi Tiap pagi ditanyain, udah keluar belum? Udah keluar, sabar, belum ada kabar. karena maksudnya kan ya kita nggak pernah tahu ya rahasia Allah tuh seperti apa gitu. Kayak mau lomba terus toto positif kan alemong banget gitu. Terus Aura ceritain sedikit dong, pas lagi mau menuju ke grand final sempat jatuh. Itu gimana ceritanya? Masih ada bekasnya. Aduh, tapi lagi rehearsal dan itu lama banget, dan kita rehearsal di tangga-tangga kan. Dan aku takut ketinggian. Itu lantai tuh 63 lantai, Kak. Oke. Jadi Di lantai 63 tuh, jadi di lantai- topnya ya? Ya, di topnya, di rooftopnya. Jadi kalau kita lihat ke bawah itu udah kelihatan kota Bangkok. Tapi karena aku takut ketinggian jadinya gemeteran. Dan Ya. aku waktu JR tuh hilang fokus, akhirnya slip, jatuh. Ya, Kena di- baret. Baret. Bukan baret, Apa? gede banget itu. Memar. Jadi sebenarnya banyak banget kejadiannya. Jadi ada temannya Aura juga dari negara apa tuh yang kakinya? Iya, Czech Republic, Czech Republic, terus ya. Guatemala juga, karena kebanyakan pakai heels, dan kita ngedance juga kan, opening dance di situ. Ya, jadi ankle-nya kena, dia bengkak, harus pakai gips. Ya di gips. Jadi makanya Aura tuh dari selama di Jakarta itu saya nggak pernah Aura tuh yang namanya pakai sneakers, nggak Iya. pernah yang namanya Aura pakai slip on. Karena sebenarnya gaya saya sama gayanya Aura tuh jauh banget beda. Aura tuh yang hari-hari kan dulunya sebagai model kan, jadi santai pakai sneakers, pakai jeans dan segala macam. Sedangkan saya suka kalau perempuan itu setiap hari harus pakai heels tinggi gitu. Jadi ya itu termasuk latihan ya. Latihan jadi terbiasa. Ini terbiasa. Sana udah, ya udahlah, biasa udah. Nih mau lihat sepatunya Aura tuh setinggi mana Aura? Tuh. Berapa senti kan? Ini 17 ya? 17-18 kali ya. Dan Bayangin aku di Senayan City waktu itu pakai Ya. heels gini, harus dibiasakan. biasain, Oke. saya nggak boleh pokoknya. Jadi gini, kalau saya keras, saya maunya begini, pas saat karantina tuh dia udah terbiasa, Iya. udah nggak, oh harus begini ya gitu. Kerasa Jadi, aja pas karantina. rasanya ya. Tapi Aura jujur, mentor yang seperti apa sih seorang Kak Ibu nih? Kayak gitu disiplin, on time, punctual banget, tapi juga care banget.
kelihatan banget sayangnya karena dia mau yang terbaik buat anaknya. Ya, jadi Padahal sempat mau berangkat masih aja diomelin ya. masih Jadi mau salah berangkat. aku sih itu. Kan dia pesawat jam 9, ya kan? Aku bilang setengah 6 di lobi ya. Aku udah di lobi setengah 6. Dia baru turun jam 6. Jadi sepanjang 6.15 malah. Jadi sepanjang jalan ini dari apartemen dari BSD ke airport, abis gue marah-marahin gak kelar-kelar. Gimana lo mau menang kata gue? Lo telat, ya kan segala macam ya kan gitu. Jadi ya udah gitu. Maksudnya aku itu orangnya kalau aku ingin menyampaikan sesuatu tuh harus tuntas supaya selesai gitu. Jadi memberi nasihat, memberi pengalaman dan pengetahuan buat Aura itu ya terkadang macam-macam caranya. Kalau dia sedang capek, aku menyampaikannya secara lebih pelan gitu kan. Jadi saya juga harus mengontrol moodnya Aura, up and down-nya seperti apa. Apalagi perempuan kan, dan Aura ini kalau dapat menstruasi tuh udah kayak perang dunia kedua. Sampai guling-gulingan, sampai apa segala Gak macam. bisa bangun. Makanya aku udah deg-degan di sana kan final. Kebetulan pas tanggal aku, jangan dong, please dong, ya Allah, kasih mundur dikit gitu. Soalnya aku bener-bener nggak bisa berkegiatan, nggak bisa bangun, harus pakai kompresan, jadi agak ribet. Ya. Nah minggu depan Aura ada planning kemana Aura? Nah minggu depan aku mau visit ke Bali. Yes. Ya aku mau visit ke berbagai tempat, juga ada ke factory-nya Mas Ya, Blow. ya. Aku bakal keliling ke Bali and show to the world that that tourism in Bali it's all alright. Karena teman-temannya Aura di seluruh dunia itu sangat pengen ke Bali gitu. Jadi Iya. aku pengen ngasih tahu kepada dunia bahwa Bali ini aman, mengikuti protokol kesehatan. Lagi pula pemerintah juga sedang menggalakkan pariwisata kembali. Jadi dia punya tanggung jawab untuk Iya. bisa mempromosikan pariwisata Indonesia lewat sosial medianya. Social media. Karena Jadi, social media it's your platform ya. ya, dan juga luas banget. Sosial media menjangkau setiap kehidupan Ya. dan juga itu lebih mudah diakses oleh setiap orang. Ya. Oleh karena itu aku mau mengenalkan, memberitahu ke dunia bahwa Bali sudah siap untuk menerima kalian semua kembali ke Ya. Indonesia. That's good. Gun, Ya. maksudnya masih mau jangan kebuka Aura juga tentang kalau misalnya daripada ngapa-ngapain harus berzikir juga, ibadah juga itu mungkin seperti Oh itu. iya, jadi Aura ini saya mengenal Aura juga alhamdulillah dia anak yang taat beribadah. Dia dari keluarga yang memang taat juga beribadah gitu. Jadi saya selalu mengajarkan ke Aura bagaimana dia bukan hanya ya karena tampilan dia secantik ini kan semua juga dari karunia Allah ya. Jadi dia juga tetap harus bersyukur gitu. Jadi siapapun mungkin roommate-nya kemarin juga sempat bingung ya ngeliat kamu Iya. sholat malam-malam kayak apa gitu. Tapi buat saya itulah sebuah perbedaan yang harus kita bisa jalankan sama-sama gitu. Dia sampai bingung, tengah malam ya orang ngapain pakai mau kena kan, yang lain udah istirahat tidur tapi ya memang harus menyempatkan. Gitu. Nah itu Ya. nah, Aura yang tanding di sana, lu sendiri yang deg-degan. Lu jangan tanya, asam lambung gua sampai di sini say. Asam lambung gua di sini nggak bisa makan, nggak bisa minum. Aduh, stres banget. Karena maksudnya gini ya, bayangin kita melakukan latihan berbulan-bulan, ya kan latihan berbulan-bulan. Ajangnya tuh cuma 2 jam. Jadi final sama semifinal. Tapi sebenarnya tuh banyak banget juri bayangan dari hari pertama Aura landing di Thailand gitu. Jadi setiap hari tuh dia banyak yang monitorin, banyak yang ngecek, banyak yang ngelihat karena memang karakter dari si queen dari setiap negara itu berubah gitu. Jadi lebih tahu jadi karakternya seperti apa ya Aura ya gitu. Jadi ya kita di sini deg-degan lah. Orang ngajakin nobar, gue bilang enggak. Aduh, gue nggak mau nobar. Gue mau di rumah. Aduh bener-bener. Apalagi pas gaun aku kebesaran. Jadi gaunnya Aura itu mau menuju final, gaunnya kebesaran. Jadi gaunnya tuh bisa ditarik kebesaran gitu. Dan itu ngabarinnya setengah jam sebelum dia naik panggung. Apa enggak gue stres? Kan gak boleh dibuka. Jadi memang jadi gini, kalau misalnya kompetisi itu kan kita nggak pernah tahu persaingan kita seperti apa kan. Jadi gaun fenomenal Aurora itu nggak pernah keluar dari kotaknya. Jadi pas Aura latihan pun dia pakai gaun yang lain gitu. Jadi pas mau setengah jam mau mulai dia pakai gaunnya, dia cerita ke tim kalau gaunnya kegedean. Bang, gue nggak stres. Ya kan, tapi ya karena bentuknya tile gitu kan, jadi pas di badan. Karena gini, Aura ini susah makan sayur, nggak suka makan sayur, Aduh, ketahuan. nggak suka buah, ya kan. Susah. Tapi saya bilang sama dia, kamu nanti karantina, kamu harus bilang kalau kamu suka semuanya.
Jadi apapun yang ada di depan muka dia dimasukin, didorong sama air putih. Gue udah tahu nih, ya kan? Gue udah tahu dari cara dia pasti. Dan it's really good, lalalala. Padahal semua didorong pakai air putih gitu. Apalagi waktu ada challenge makanan, Iya. aduh sayuran semua. Sayuran semua. Gitu. Harus bisa ya gak aja ya makan yang banyak gitu. Terus minum air 2 liter. Air 2 liter. Jadi pas karantina kemarin sempat turun 5 kilo, 6 Turun kiloan 5 ya. kilo. Karena juga makanan semua kan tepat waktu. Ya. Dan juga aku bikin video terus tetap workout. Ya. Niatnya untuk menjaga berat badan tapi ternyata malah turun. Malah turun, alhamdulillah. Terbayar dengan Terbayar, insya Allah terbayar dan Aura. Auranya udah sembuh. Ya, jadi ini mahkota yang saya berharap memang Aura pulang membawa mahkota gitu ya, dan ini mungkin walaupun Aura tahun ini belum menjadi pemenang, tapi buat saya dia sudah menjadi pemenang gitu, karena kemarin selama dia waktu karantina saya melihat usaha dia, kerja keras dia itu aja udah terbayarkan sih sama saya gitu.